Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Tangan dan kaki sang pingin dingin, dan jembatan relokasi energi spiritual tiba-tiba terputus. Jelas bahwa mereka tidak memulai dari pengadilan surgawi. Kedamaian abadi tidak memiliki keberanian seperti itu, dan tidak seorang pun akan dapat menimbulkan masalah di pengadilan surgawi. Kedamaian abadi dimulai dari ujung jembatan yang lain. Jembatan relokasi saling energi roh memerlukan dua altar untuk membangun jalur bagi relokasi bersama energi roh, sehingga akan nyaman untuk bepergian bolak-balik. Jika jembatan ini putus, akan butuh waktu 3 hingga 5 tahun bagi mereka yang berada di alam tahta kaisar untuk pergi ke surga lainnya. Jika mereka pergi ke 4 surga ekstrim, waktu yang dibutuhkan mungkin akan lebih lama lagi. Tentu saja, akan memakan waktu yang lebih singkat untuk melakukan perjalanan dari kota mistik ke 10.000 dunia di surga, tetapi akan memakan waktu yang sangat lama untuk melakukan perjalanan dari istana leluhur ke kota mistik. Eternal Peace jelas telah merencanakan hari ini sejak lama. Jembatan spirit energi mutual shift milik istana surgawi terhubung dengan 10.000 dunia di surga, dan jumlahnya banyak. Jika begitu banyak jembatan yang putus pada saat yang sama, mereka harus membuat rencana dan menyepakati waktunya. Dengan rusaknya jembatan peralihan energi roh, bahkan jika pengadilan surgawi dapat mengirim sejumlah besar dewa dan setan ke semua dunia di surga dalam waktu singkat untuk membangun kembali jembatan peralihan energi roh, masih akan memakan waktu 30 hingga 50 tahun atau bahkan 100 tahun sebelum jembatan itu dapat dibangun. Keringat dingin mengucur di dahi sang pingin saat ia bergegas menuju istana kesayangan Ling Xiao dengan suara berdengung di kepalanya. Dan dengan koin surgawi yang tak terkendali, semua dunia di surga tidak akan lagi memiliki penghalang dari istana surgawi. 30 hingga 50 tahun sudah cukup untuk beberapa putaran pemberontakan. Kehilangan kontak dengan surga dan 10.000 dunia adalah hal yang paling menakutkan. Pengadilan surga terlalu bergantung pada jembatan pergeseran energi roh dan kehilangan jembatan pergeseran energi roh, langsung kehilangan kendali atas surga dan 10.000 dunia. Mata uang surga mungkin akan menjadi mata uang yang tidak berguna. Jika mata uang surga menjadi mata uang yang tidak berguna, hanya akan ada satu hasil, kekacauan di surga. Sekarang, kekacauan di surga dan 10.000 dunia sudah sulit untuk diredam. Tanpa jembatan pergeseran saling energi roh, itu pasti akan seperti gunung berapi yang meletus, memuntahkan kemarahan orang-orang. Tanpa penambahan jumlah dewa dan iblis dari 10.000 dunia di surga, perang salib pengadilan surgawi melawan perdamaian abadi akan menjadi perang yang melelahkan. Jumlah dewa dan iblis akan berkurang dengan setiap kematian. Hal yang paling penting adalah sumber daya. Sumber daya pengadilan surgawi berasal dari 10.000 dunia dan kedamaian abadi. Di antara semuanya, kedamaian abadi mengambil alih sebagian besar pasokan senjata ilahi pengadilan surgawi. Mengapa semua hal ini meletus sekaligus? Sang pingin hampir saja berlari ke istana langit yang menjulang tinggi ketika ia melihat kaisar surgawi sudah berada di istana. Banyak menteri telah tiba dan jembatan peralihan energi spiritual telah terputus. Ini adalah masalah penting dan telah menarik mereka untuk datang. Ekspresi kaisar langit tampak muram. Sang pingin tidak dapat menahan diri untuk tidak ragu sejenak untuk menekan masalah koin surga yang meluap. Jika aku mengatakan bahwa sistem koin surga telah hancur, aku khawatir aku akan menjadi orang pertama yang tidak beruntung. Dengan terputusnya jembatan pergeseran energi spiritual, hancurnya koin surga tidak begitu penting. Aku masih harus menyembunyikan masalah ini. Meng Yumui. Ketika dia melihat Meng Yumui di antara para pejabat, hatinya bergetar dan tatapannya tak dapat tidak tertuju pada Meng Yumui. Segala macam pikiran muncul di benak sang pingin. Dia mengusulkan untuk menerbitkan lebih banyak koin surga. Apakah dia pikir perdamaian abadi juga menyebarkan koin surga ke seluruh dunia di alam semesta? Anak nakal ini adalah manusia, jadi dia mungkin sudah bergandengan tangan dengan pemuja surgawimu. Namun, tidak ada yang salah dengan persamaan aljabarnya. Hanya saja dia tidak memiliki data aliran koin surga perdamaian abadi. Lebih jauh lagi, manfaat menerbitkan lebih banyak koin surga direbut olehku dan tidak ada hubungannya dengan dia. Meng Yumui tampaknya merasakan tatapannya dan menoleh untuk menatapnya. Saat tatapan mereka bertemu, sang pingin menggigil. Meng Yumui tidak berekspresi, dan tidak ada emosi di matanya juga. Matanya sedalam jurang besar, dipenuhi kegelapan. Dia menarik napas panjang. Penyusutan koin surga dan putusnya jembatan pergeseran energi spiritual telah terjadi pada saat yang sama, jadi dia dapat mengambil kesempatan untuk menyembunyikan masalah ini. Jika hal itu terungkap, Meng Yumui juga bisa mengabaikan tanggung jawabnya.
Kaisar Surgawi tidak punya alasan untuk menghukumnya, dan dia juga akan dihukum. Hukumannya akan sangat berat sehingga dia harus naik ke panggung pembunuh dewa. Sang Pingin sering menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Dia mengalihkan pandangan dari Meng Yumui seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Meng Yumui juga mengalihkan pandangannya. Dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Divisi Pengawasan Surgawi, sampaikan perintahku. Raja Dewa Leluhur telah memerintahkan pelindung matahari untuk menuju ke berbagai surga guna memperbaiki jembatan relokasi energi roh. Kaisar Surgawi Langit Luas menyampaikan perintahnya, tetapi suaranya masih tenang. Biarkan Raja Dewa Leluhur menenangkan para penguasa berbagai surga. Istana Surgawi masih di sini, dan aku masih di sini. Biarkan mereka menjaga kekaisaranku dengan baik. Setelah jembatan relokasi energi roh dibangun kembali, aku akan memberi mereka hadiah besar. Petugas surgawi dari Departemen Pengawasan Surgawi ragu-ragu sejenak. Dia memaksakan diri untuk melangkah keluar dan berkata, "Yang mulia, jembatan relokasi saling energi roh pengadilan surgawi diserahkan kepada kedamaian abadi oleh Bapak Pencipta Istana Surgawi. Pabrik pengadilan surgawi tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki jembatan relokasi saling energi roh dari berbagai surga. Bahkan jika matahari dari berbagai tempat menjaga berbagai surga, itu tidak akan dapat memperbaikinya." Sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, guntur menggelegar di Istana Kekaisaran dan Departemen Pengawasan Surgawi buru-buru menutup mulutnya. "Maksudmu energi roh pengadilan surgawi dapat menggerakkan jembatan, tetapi kamu tidak dapat membangunnya sendiri." Ekspresi Kaisar Surgawi Langit Luas tampak muram saat dia berkata dengan dingin, "Makanan apa yang dibuat oleh ayah yang menciptakan Istana Surgawi? Makanan apa yang dibuat oleh pabrik pengadilan surgawi saya? Tidak ada seorang pun di Istana Kekaisaran yang berani berbicara." Dada Kaisar Surgawi yang luas terangkat naik turun dengan keras saat dia mendengus marah. Nadanya melambat, "Kalau begitu, suruh Raja Dewa Leluhur untuk memerintahkan semua matahari untuk menjaga semua tempat, dan jika ada gangguan dari surga, turunkan bencana alam. Juga, suruh Raja Dewa Leluhur untuk mengirimkan bencana alam menuju kedamaian abadi." Ekspresinya muram saat dia berkata dengan dingin, "Perintahkan para hantu dan dewa untuk turun ke Yudu dan beritahu Yang Mulia Su bahwa semua orang dan hewan yang berada dalam kedamaian abadi akan dimusnahkan. Tidak seorang pun akan selamat. Semua orang dan hewan di desa yang riang akan dimusnahkan." Dia tiba-tiba berdiri dan berkata dengan nada yang sangat dingin, "Jika Yang Mulia Surgawimu berani menjadi iblis untukku, aku akan membunuh semua orang yang kau sayangi." Divisi Pengawasan Surga segera pergi ke kuil surga dan mempersembahkan dupa serta doa untuk memberitahu Raja Dewa Leluhur. Di sisi lain, para hantu dan dewa surga memasuki Yudu untuk memberitahu Yang Mulia Su. Kaisar Surgawi Hao duduk dan melihat sekeliling. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Beritahu keempat kaisar untuk memobilisasi pasukan mereka dan menuju ke dunia Yuan. 4 penguasa surgawi, kalian akan memimpin pasukan kalian sendiri. 7 kanselir, 4 tukang daging, 3 divisi, 2 divisi pembantu, dan 5 tahta kaisar akan memimpin pasukan dan kuda mereka untuk menyerang dunia Yuan. Mereka akan menggunakan dunia Yuan sebagai markas mereka untuk menghadapi kekacauan di alam semesta. Aku secara pribadi akan memobilisasi 10 penjaga pengadilan surgawi untuk secara pribadi menyerang dunia Yuan." 4 guru besar surgawi mengerutkan kening. Sang Pingin ragu sejenak, lalu melangkah maju dan berkata, "Yang Mulia, saya pikir dunia asal ada di sana dan tidak dapat dipindahkan, tetapi 4 jenius ekstrim adalah masalah besar. Dalam perang salib melawan dunia asal, hal pertama yang harus dilakukan adalah meratakan 4 surga ekstrim. Jika Kaisar Utara kura-kura hitam, Kaisar Barat harimau putih, dan para penjahat dunia asal bertemu, itu akan menjadi masalah besar." Meng Yumui melangkah maju dan membungkuk. "Yang Mulia, apa yang dikatakan oleh guru surgawi sangat benar." Sang Ping meliriknya. Meng Yumui berkata dengan ekspresi serius, "Kedamaian abadi telah memuja kehampaan surgawi dan leluhur dewa raja yang turun dari malapetaka dan malapetaka. Hanya sejumlah kecil orang yang dapat bertahan hidup, tetapi jika keempat surga ekstrim jatuh ke dalam kekacauan, Kaisar Utara dan Barat akan memanfaatkan kekosongan istana surgawi untuk berbaris langsung dan menyerangnya. Itu akan menjadi ancaman bagi hati mereka. Berpindah tangan di istana surgawi akan memengaruhi moral mereka." Kaisar Surgawi Hao mendengus. Dia mengangkat alisnya dan berkata, "Pencuri tuamu, bagaimana dia bisa ditangani oleh orang-orang seperti Su dan leluhur? Su yang sangat terhormat dan Raja Dewa Leluhur tidak dapat mengalahkannya, dan saya khawatir mereka tidak akan dapat menghancurkan kedamaian abadi untuk sementara waktu. Oleh karena itu, berurusan dengan kedamaian abadi dan desa yang riang di dunia asal adalah tugas yang paling penting." Meng Yumui memprotes,
Yang Mulia, pikirkan 2 kali. Yang Mulia, menaklukkan 4 langit ekstrim adalah cara yang paling aman. Sang Ping membuka mulutnya dan ingin membantahnya, tetapi apa yang dikatakan Meng Yumui juga merupakan apa yang ingin dia katakan, jadi dia tidak bisa membantahnya. Bai Yuqiong melangkah maju dan membungkuk. Yang Mulia, apa yang dikatakan oleh guru surgawi Meng sangat benar. Yang Mulia, mohon pertimbangkan kembali. Guru surgawi keempat, Su Shaoping, melangkah maju, ia membungkuk dan berkata, Yang Mulia, mohon pertimbangkan kembali. Rencana saat ini adalah pertama-tama menstabilkan wilayah Istana Surgawi, yang merupakan istana leluhur. Dengan istana leluhur, ortodoksi akan ada. Istana leluhur sangat kaya. Yang Mulia, Istana Surgawi kita harus terlebih dahulu menstabilkan istana leluhur, mencabut fondasi pencuri tuamu di istana leluhur, menangkap semua orang yang damai abadi di tanah suci Gunung Hitam, dan mengancam pencuri itu. Sang Pingin juga berkata, Yang Mulia, apa yang dikatakan 3 penguasa surgawi itu masuk akal. Yang Mulia, pertama-tama berdirilah teguh di istana leluhur. Anda dapat menyerang atau mundur, lalu hancurkan 4 surga ekstrim, kirimkan pasukan dari 4 surga ekstrim untuk mengepung dan memusnahkan dunia asal. Dengan begitu, situasi umum akan meningkat, dan dunia asal dapat dimusnahkan. Meng Yumui berkata, Yang Mulia, kelemahan para bandit adalah kedamaian abadi. Tanah suci Gunung Hitam memiliki populasi yang besar dan barang-barang langka dapat disimpan. Menggunakan ini untuk mengancam para bandit adalah langkah terbaik. Kaisar Surgawi Langit Luas mendengus dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, sebelum bandit tuamu memasuki istana, dia pernah tinggal di istana leluhur selama lebih dari 10 hari. Menurutmu apa yang sedang dia lakukan? Dia mencibir, bandit ini sedang memindahkan tanah suci Gunung Hitam. Tanah suci Gunung Hitam saat ini sudah kosong. 4 guru besar surgawi itu terkejut. Kaisar Langit-Langit Luas berjalan keluar dari istana Ling Xiao dan melihat ke bawah ke istana leluhur. Di kejauhan, dia bisa melihat pohon dunia yang rimbun dan subur. Cabang-cabangnya rimbun dan mahkotanya menutupi langit. Itu adalah tanah suci Gunung Hitam. Namun, kecepatan pertumbuhan pohon dunia terlalu cepat dan telah menutupi Gunung Hitam yang asli. Kehancuran masa lalu tidak dapat dilihat. Di luar istana Ling Xiao, para jenderal dewa memutar cermin pengawas istana surgawi dan menyinarinya ke arah tanah suci Pegunungan Hitam. Setelah beberapa saat, cermin-cermin langit yang tak terhitung jumlahnya membentuk lingkaran besar di langit. Di dalam lingkaran itu, sebening danau kristal, dengan jelas memantulkan detail tanah suci Pegunungan Hitam. Kota suci tanah suci Gunung Hitam ada di mana-mana, dipenuhi orang-orang yang membawa kedamaian abadi. Kota itu ramai dengan aktivitas, orang-orang datang dan pergi, dan perdagangan berkembang pesat. Pabrik-pabrik di sana juga berproduksi, dan bahkan ada kapal-kapal yang berlayar di langit. Para praktisi seni ilahi bahkan dapat terlihat membantu orang-orang untuk bercocok tanam dan menurunkan hujan. Para menteri di istana kekaisaran berdiskusi satu sama lain. Dari pemandangan yang terpantul di cermin pengawas surga, orang-orang dari Eternal Peace di tanah suci Black Mountain masih ada di sana dan belum dipindahkan oleh Qinmu. Itu semua ilusi. Kaisar Surgawi Hao Tian menunjuk ke arah tanah suci Gunung Hitam dan mencibir, pencuri tuamu tinggal di Gunung Hitam selama lebih dari 10 hari untuk menciptakan ilusi seperti itu dengan kesadaran ilahinya, dan dia mengambil kesempatan untuk mengusir semua orang di Gunung Hitam. Setelah beberapa saat, kekuatan jarinya mencapai Black Mountain. Para pejabat pengadilan surgawi melihat ke cermin dan melihat fluktuasi yang kuat menyebar dari pusat tanah suci Black Mountain. Kemanapun ia lewat, tanah suci Black Mountain, yang makmur beberapa saat yang lalu, berguncang dan menghilang dalam sekejap mata. Dalam sekejap, tanah suci Gunung Hitam kosong dan tidak ada seorang pun yang dapat ditemukan. Banditmu kuat sekali. Wajah-wajah pengadilan surgawi berubah. Kaisar Surgawi Hao Tian mencibir dan berkata, surga 4 kutub datar hanya akan memberi bandit tuamu waktu. Yang tidak dimiliki bandit tua ini adalah waktu. 4 guru surgawi, apa yang kalian katakan memang masuk akal. Surga 4 kutub datar mengelilingi dunia Yuan. Ini adalah metode pertarungan yang adil, tetapi kita tidak dapat menggunakan metode pertarungan yang adil ini untuk menghadapi bandit tuamu. Meratakan 4 surga ekstrim akan memberinya ruang bernapas tambahan selama 20 tahun. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dalam 20 tahun ini. Sampaikan perintahku. Dia mengibaskan lengan bajunya dan suaranya menyebar ke seluruh surga. Angkat pasukan dan taklukkan dunia asal. Baik, Yang Mulia. Para pejabat sipil dan militer membungkuk satu demi satu. Di luar dunia asal, Qinmu berjalan santai. Dia bergegas kembali dari istana leluhur dan tidak mengambil jembatan pergeseran energi spiritual.
Sebaliknya, dia berjalan dan butuh beberapa bulan untuk datang ke sini dari istana leluhur. Alasan mengapa dia berjalan adalah karena dia telah membawa banyak orang yang memiliki kedamaian abadi dari tanah suci Black Mountain yang hampir dikosongkan olehnya. Jika dia membawa orang-orang ini untuk berjalan di jembatan pergeseran energi roh, mereka pasti akan melampaui batas jembatan pergeseran energi roh. Oleh karena itu, berjalan kaki adalah cara yang paling aman. Dia mengizinkan orang-orang ini untuk hidup di alam semesta harta karun ilahinya, sehingga mereka masih bisa bertahan selama beberapa bulan. Namun, jika waktunya sedikit lebih lama, mereka tidak akan mampu bertahan lagi dan mungkin akan menyebabkan kematian dalam skala besar. Beruntungnya, ia sangat ahli dalam membawa kitab suci kekosongan milik pemuja surgawi bulan, sehingga ia dapat bepergian dengan sangat cepat. Di depannya adalah dunia asal, jadi dia menghela napas lega. Pada saat itu, fenomena langit tiba-tiba berubah, dan bintang-bintang menghilang satu persatu. Langit berbintang sepenuhnya kembali menjadi gelap. Kinmu berhenti dan tersenyum. Raja Dewa Leluhur atau Kaisar Agung tertinggi. Dia berpikir sejenak dan tersenyum. Seharusnya itu adalah Kaisar Agung tertinggi. Meminta Raja Dewa Leluhur untuk datang dan berurusan denganku sama saja dengan mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Hanya kemampuan Kaisar Agung tertinggi yang dapat menandingi kemampuanku. Kaisar Agung tertinggi, tunjukkan dirimu. Langit berbintang tampak cerah karena cahaya ilahi yang menyilaukan datang dari bagian terdalam kehampaan. Langit yang agung muncul dari udara tipis. Pohon-pohon dao berwarna hijau dan bunga-bunga dao berkilauan. Di tengah cahaya yang menyilaukan itu, sosok yang tinggi dan luar biasa keluar dari cahaya ilahi. Ia menjadi semakin jelas. Yang muliamu, sepertinya kau tidak kehilangan hati daomu. Mutlak terkejut, dia berkata sambil tersenyum lembut, Hauer jatuh ke dalam perangkapmu dan memberimu waktu bertahun-tahun untuk bernapas. Namun, dia juga sangat berani. Setelah kamu menandatangani kontrak, dia langsung mengirimku untuk membunuhmu. Awal yang mutlak, bagaimana kau tahu kalau tujuannya bukanlah menggunakan tanganku untuk menyingkirkanmu? Kinmu berkata sambil tersenyum, kamu sudah tua dan kehilangan semua semangatmu. Kamu tidak bisa dikalahkan lagi. Sejak kamu meninggal pertama kali, kamu telah kehilangan semangat Kaisar Pendiri. Jika kamu bertarung denganku, kamu mungkin akan mati. Dia belum pulih dari flu-nya, jadi dia meminta penghiburan.